Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Fitri Handayani, NPM 1011979 dari Prodi Manajemen S1 kelas D. Dan pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan pemahaman saya dari mata kuliah perilaku organisasi tentang materi kepribadian dan emosi. Baik, selanjutnya, apa itu kepribadian? Oke, kepribadian adalah keseluruhan cara yang digunakan oleh seseorang dalam bereaksi dan berinteraksi dengan orang lain. The sum total of a way in which an individual reacts and interacts with others. Yang kedua adalah pola perilaku, pikiran dan emosi yang unik dan relatif stabil yang ditunjukkan oleh seseorang. Oke, selanjutnya ada karakter. Adalah konsekuen tidaknya mematuhi etika perilaku, konsisten tidaknya dalam memegang pendirian atau pendapat. Selanjutnya ada temperamen, adalah disposisi reaktif seorang atau cepat lambatnya mengenai bereaksi terhadap rangsangan-rangsangan yang akan datang dari lingkungannya. Selanjutnya ada sikap, ialah sambutan terhadap objek yang sifatnya positif, negatif, atau ambivalent. Selanjutnya adalah stabilitas emosi, yaitu ukuran kestabilan reaksi emosional terhadap rangsangan lingkungannya, misalnya mudah tidak tersinggung, marah, putus asa, atau sedih. Responsibilitas atau tanggung jawab yaitu kesiapan untuk menerima risiko dari tindakan atau perbuatan yang dilakukan, misalnya mau menerima risiko yang wajar, cuci tangan, atau melarikan diri dari risiko yang dihadapi. Selanjutnya, sosiabilitas adalah disposisi pribadi yang berkaitan dengan hubungan interpersonal, misalnya sifat pribadi yang terbuka atau tertutup, dan kemampuan berkomunikasi dengan orang lain. Selanjutnya adalah determinan kepribadian. Hereditas diturunkan dari orang tua, dari struktur molekul dari gen dalam kromosom. Selanjutnya lingkungan, kebudayaan, pola asuh, norma di tengah keluarga, teman, kelompok sosial, dan pengaruh lain yang dialami. Situasi mempengaruhi dampak hereditas dan lingkungan terhadap kepribadian. Baik, di sini ada sifat-sifat kepribadian atau personality trait, ciri-ciri menetap yang menjelaskan perilaku seseorang, semakin konsisten ciri-ciri tersebut dan semakin sering muncul dalam situasi yang berbeda-beda, makin penting pula sifat-sifat ini dalam menjelaskan diri seseorang. 16 primary trait, yaitu reserved, less intelligent, affected by feeling, submissive, religious, expedient, timid, thought-minded, trusting, practical, forthright, self-assured, conservative, group dividend, uncontrolled, dan relaxed. Versus outgoing, more intelligent, emotionally stable, dominant, happy-go-lucky, conscientious, venturesome, sensitive, suspicious, imaginative, scared, effusive, experimenting, self-suspension, controlled, and tense. Oke, selanjutnya di sini ada the Big Five model, di antaranya extroversion, agreeableness, conscientiousness, emotional stability, dan openness to experience.
Selanjutnya, cara menilai kepribadian, survei mandiri, survei peringkat oleh pengamat, ukuran proyeksi, Rogers-Inberg test, and thematic appreciation test. Selanjutnya di sini ada atribut kepribadian utama yang mempengaruhi perilaku organisasi, ada locus of control, Machiavellianisme, narcissism, self-esteem, self-monitoring, risk-taking, tipe A personality, tipe B personality, proactive personality. Apa sih itu kepribadian tipe A? Oke, yaitu kepribadian bergerak, berjalan, dan makan cepat atau tergesa-gesa. Merasa tidak sabar dengan irama atau kecepatan dari kebanyakan peristiwa atau kejadian, berusaha berpikir tentang atau melakukan dua hal atau lebih sekaligus, tidak dapat menikmati waktu luang, terobsesi dengan angka-angka, mengukur keberhasilan mereka dengan dari beberapa banyak yang mereka peroleh dengan angka. Tentu saja kepribadian ini tidak akan pernah merasakan puas karena mereka akan selalu merasakan kekurangan, tidak bisa menikmati apa yang mereka miliki sekarang. Atau bisa disebut juga tidak bersyukur. Semoga kita bukan orang yang seperti itu. Selanjutnya adalah kepribadian tipe B, tidak pernah menderita karena waktu dan ketidaksabaran, merasa tidak perlu menunjukkan atau membicarakan keberhasilan atau prestasi mereka kecuali situasi mengharuskan mereka melakukannya. Selanjutnya, bermain untuk bergembira dan relaksasi ketimbang menunjukkan keunggulan mereka dengan segala cara, dapat bersikap santai tanpa merasa bersalah. Selanjutnya, apa itu emosi? 3 istilah yang berkaitan yaitu affect, emotion, and mood. Affect, rentang perasaan yang dialami seseorang, a broad range of feeling that people experience. Yang kedua ada emotion, perasaan mendalam, intent yang diarahkan kepada seseorang atau sesuatu. Yang ketiga ada mood, perasaan yang cenderung kurang mendalam ketimbang emosi dan stimulus kontekstual. Oke, selanjutnya di sini ada emotional labor. Setiap karyawan harus mengarahkan tenaga fisik dan mental pada saat ia membawa tubuh dan kemampuan kognitifnya ke dalam pekerjaan. Tapi kebanyakan pekerjaan juga membutuhkan tenaga dan emosional. Emotional labor adalah situasi ketika seseorang karyawan mengekspresikan emosi yang organizationally desired selama berlangsungnya interaksi interpersonal. Oke, selanjutnya adalah felt versus displayed emotion. Karyawan dapat mengalami suatu konflik atau feel emotion and displayed emotion. Feel emotion, emosi sesungguhnya dari seseorang. Displayed emotion adalah emosi organizationally required and dianggap tepat dalam sebuah pekerjaan tertentu. Selanjutnya adalah displayed emotion atau surface acting, menyembunyikan perasaan terdalam seseorang atau menghilangkan ekspresi-ekspresi emosional sebagai respon terhadap aturan-aturan penampilan. Deep acting berusaha mengubah perasaan mendalam seseorang berdasarkan aturan-aturan penampilan. Oke, di sini itu seperti kita ketika sedang bekerja dan kita mendapatkan masalah dalam keluarga, ada sedikit masalah ataupun banyak, tetapi ketika kita sedang bekerja, kita harus profesional dan selalu memikirkan pekerjaan tersebut sehingga menyelesaikannya dengan tanpa ada masalah sedikit pun. Jangan membawa masalah keluarga ke dalam pekerjaan, yaitu kita harus profesional.
Oke, selanjutnya di sini ada emotional intelligence, yaitu keterampilan, kapabilitas, dan kompetensi non-kognitif yang mempengaruhi kemampuan seseorang untuk berhasil dalam menghadapi tuntutan dan tekanan lingkungan. 5 dimensi kecerdasan emosi diantaranya adalah kesadaran diri, kelola diri, motivasi diri, empati, dan keterampilan sosial. Di sini kita dapat melihat ada beberapa ekspresi wajah yang dapat kita pahami. Di atas ada netral, terkejut, dan bahagia. Selanjutnya di bawahnya ada takut, rasa takut, tapi bisa mengekspresikannya. Begitu pula kita ya, sebagai seorang manusia, sedih, ekspresi kita saat merasakan sedih, dan marah ya. Di sini ada berbagai ekspresi. Tentu kita juga dapat menilai seseorang atau lawan bicara kita ketika mereka berekspresi seperti ini akan sedikit menjelaskan tentang ataupun menjelaskan banyak dari isi hatinya. Oke, selanjutnya di sini ada ringkasan dan implikasi dari kepribadian dan emosi. Kepribadian membantu kita memperkirakan perilaku. Kepribadian dapat membantu mencocokkan orang dengan pekerjaan, paling tidak pada sejumlah aspek. Emosi dapat menghambat prestasi kerja, terutama emosi negatif, dapat juga meningkatkan prestasi kerja ketika emosi itu menjadi emosi positif. Baik, selanjutnya adalah kepribadian, pola yang relatif bertahan lama tentang pemikiran, emosi, perilaku yang menunjukkan karakteristik orang sejalan dengan proses psikologi di belakang karakteristik tersebut. MC Sen dan von Glinow 2010. Kepribadian adalah organisasi dinamis dari sistem psikologis dalam diri individu yang menentukan penyesuaian uniknya pada lingkungannya. Robin dan Jazzy 2011. Emosi adalah peristiwa pengalaman psikologis, perilaku, dan psikologis terhadap suatu objek, orang, atau kejadian yang menciptakan keadaan kesiapan. MC Sen dan von Glinow 2010. Emosi adalah reaksi yang kompleks, terpola, organismik, dan pada bagaimana kita berpikir dan melakukan usaha dalam jangka panjang untuk bertahan dan tumbuh subur serta mencapai apa yang kita harapkan untuk diri kita, yaitu Kreitner dan Kiniki 2010. Itu pendapat para ahli yang bisa kita ketahui. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata dan ucap. Mohon undur diri dari hadapan Anda. Sampai jumpa dan wassalamualaikum.